Malam itu adalah malam yang paling menyedihkan bagi keluarga Rani. Mengalami kecelakaan lalu lintas, Rani harus kehilangan ayah dan ibunya. Di saat yang bersamaan, muncullah sosok laki-laki menunggangi sepada tua miliknya. Melihat Rani yang masih hidup, pria itu pun bergegas menyelamatkan dan membawa Rani keluar dari dalam mobil. Melihat mobil yang terbakar, besar kemungkinan ayah dan ibu Rani tidak bisa tertolong. Rupanya Rani beserta ayah dan ibunya baru saja pulang dari rumah sakit. Mendengar berita mengungkapkan identitas kendaraan yang serupa dengan milik keluarga Rani. Budi yang tak lain adalah sahabat baik Rani pun menangis histeris, seolah tak terima kenyataan jika ia harus kehilangan Rani secepat itu. Menyalahkan dirinya akibat kecelakaan yang terjadi pada Rani dan keluarganya. Tak ada yang mengetahui jika Rani masih hidup. Hanya saja, hasil pemeriksaan sementara Rani mengalami trauma di kepala yang mengakibatkan dirinya amnesia. Setelah 20 tahun berlalu, akhirnya Rani tumbuh dewasa, cantik dan sangat pintar. Bekerja di perusahaan ternama. Siapa yang menduga jika itu adalah perusahaan milik keluarga Budi? Wanita bernama Lisa ini adalah adik dari Budi. Sama-sama sebagai karyawan di perusahaan itu, kemampuan Lisa sangat tertinggal jauh di bawah Rani. Tak senang melihat Rani mendapat penghargaan dari manajer, Lisa ingin sekali memberi Rani pelajaran. Budi yang sudah dewasa, melanjutkan tugas ayahnya untuk memimpin perusahaan. Berharap jika Rani ditemukan dalam keadaan yang baik. Ternyata sampai detik ini Budi masih mencari keberadaan Rani. Menemui Budi di ruang kerjanya, ternyata asisten memberikan kabar jika Lisa dan Rani sedang membuat masalah di Pierus AAN. Bergegas menemui mereka. Pria tua ini adalah ayah angkat Rani, datang ke perusahaan untuk mengantarkan makan siang untuk Rani. Siapa sangka dia akan melihat jika putrinya akan direndahkan seperti ini. Berlari menemui Rani, sepertinya ayah tak terima jika Rani disakiti oleh Lisa. Ingin tahu penyebab yang sebenarnya. Tapi yang ada Lisa malah semakin merendahkan ayah angkat Rani. Memastikan bahwa anaknya tak pernah melakukan kesalahan. Rekan kerja Lisa justru menuduh dia yang bersalah. Mengatakan jika Lisa iri pada kemampuan Rani. Lisa semakin terbakar emosi. Mengancam akan memecat. Ayah Rani pun tidak terima. Lisa yang tidak suka pun kembali menampar wajah Rani di hadapan ayah serta Budi. Berpikir bahwa mereka hanya membuat kegaduhan. Siapa yang menduga jika Budi sangat menyayangi Lisa? Tunjukkan wajah melas. Lisa menuduh jika ayah dan Rani lah yang pertama kali ingin menyakitinya. Meminta Rani dan ayahnya segera meminta maaf pada Lisa dan mengakui kesalahan serta tak mengulanginya. Kembali meminta sang kakak memerintahkan Rani dan ayahnya berlutut serta minta maaf. Bersaksi jika benar Rani lah yang memulai masalah dan pertikaian ini terjadi. Lisa pun berterima kasih kepada teman kerjanya. Bukankah minta maaf itu sangat mudah? Mengapa harus menguatkan egomu? Jika kau masih ingin bekerja di sini, aku sarankan ikuti perintah yang diberikan adikku. Tuan, izinkan aku saja yang minta maaf. Tolong jangan salahkan anakku. Apa yang kalian bicarakan di sini? Jangan lama-lama. Demi harga diri sang putri, ayah Rani pun rela berlutut di depan Lisa dan Budi. Rani yang merasa dirinya tidak melakukan kesalahan, terlihat menangis melihat sang ayah berlutut pada Lisa. Cukup. Pergi meninggalkan ruangan itu. Sepertinya Budi sedikit terlihat menyesal. Rani yang kecewa, melihat ayah bisa menjatuhkan harga dirinya, pun terlihat sangat marah. Seolah tidak terima, sudah dipermalukan di depan semua rekan-rekannya. Rani pun pergi meninggalkan ayahnya. Mengetahui jika Lisa membuat masalah lagi di perusahaan, ibu dan ayah Lisa pun memintanya untuk tak mengulangi. Mengatakan jika Rani dan ayahnya lah yang sengaja memancing emosinya lebih dulu. Ayah yang sudah melihat rekaman CCTV perusahaan pun membantah ucapan Lisa. Mengancam akan memberhentikan Lisa dari perusahaan jika Lisa tak meminta maaf pada Rani dan ayahnya. Ibu Budi hanya bisa meminta bantuan Budi untuk bicara pada Lisa. Ternyata selama ini Lisa memang dikenal sebagai putri yang keras kepala dan susah diatur. Meminta Budi untuk menyuruh Lisa menghubungi keluarga Rani dan meminta untuk mengundang mereka ke rumah. Ingat, hanya kau yang bisa bicara pada anak itu. Budi yang paham maksud kedua orang tuanya pun segera pergi menemui Lisa. Mengancam akan menurunkan jabatannya di perusahaan jika menolak perintah yang Budi ajukan. Walau sangat kesal, tapi Lisa tak punya pilihan lain selain menyetujui perintah Budi. Baik, akan kuhubungi dia. Keesokan harinya,
Saat Rani dan ayahnya tiba di rumah Budi, Rani terlihat seperti takut dan ragu. Tapi ayah Rani teguh menguatkan Rani untuk berani menghadapinya. Rupanya kehadiran mereka sudah ditunggu oleh pegawai rumah. Ternyata di dalam rumah, Lisa sedang asyik berpesta dengan teman-temannya. Sontak saja Rani dan ayah terkejut. Mengatakan dengan tegas jika mereka berdua diundang atas paksaan orang tua dan kakaknya Budi. Memuji kebaikan ayah dan ibu Lisa. Sepertinya teman Lisa berpikir jika Rani lah yang pandai merayu. Berikan buah tangan ayah Rani pada Lisa. Tampak dari raut wajah Lisa tidak menyukainya. Meminta ayah Rani meletakkan buah itu di lantai saja. Meminta Rani untuk membuat pakaian dan memakai pakaian renang. Sepertinya ayah Rani tidak mengizinkannya. Kalau begitu, lepas saja pakaian ayahnya, si cacat ini. Memanggil para teman-teman prianya untuk mengerjai ayah Rani. Lisa bahkan meminta mereka untuk merobek paksa pakaian yang dipakai oleh ayah Rani. Ayah Rani yang tak bisa melawan pun akhirnya hanya bisa pasrah dan tergeletak di lantai. Lagi-lagi melihat ayahnya dipermalukan dan direndahkan, Rani sangat sedih. Mengancam ayah Rani untuk masuk kolam renang jika tak ingin sang putri dipermalukan. Ayah Rani tak bisa menolaknya. Rani yang tahu jika sang ayah tak bisa berenang pun mencoba menghentikannya. Merasa keselamatan dan harga diri Rani jauh lebih penting, ayah Rani pun tetap nekat masuk kolam renang. Tak ingin terjadi sesuatu pada sang ayah. Rani pun ikut loncat dan berusaha menyelamatkan ayahnya. Budi yang baru saja kembali dari perusahaan segera masuk dan melihat semua kejadian yang terjadi. Untung saja Rani bertindak cepat sehingga tak terjadi apa-apa pada ayahnya. Lisa yang kesal karena permainannya dihentikan oleh Rani pun kembali marah. Bahkan Rani yang sudah terpancing emosi pun ingin sekali memberi pelajaran pada Lisa. Tapi sayang dihalangi oleh ayahnya. Kembali memberikan pelajaran pada Rani, yaitu membuka pakaian Rani di depan semua orang. Tapi sayang aksinya dihentikan oleh kehadiran sang kakak yang sudah pulang ke rumah lebih dulu. Budi yang kasihan pada Rani pun memberikan jasnya pada Rani. Tapi sayang Rani, yang sudah terlanjur emosi malah menampar wajah Budi. Kau dengar ini, aku tidak butuh dikasihani oleh orang-orang sombong seperti kalian. Tak terima saudaranya ditampar oleh wanita yang dia benci, Lisa pun kembali menampar wajah Rani. Bahkan Lisa tak segan-segan melakukan hal yang di luar pikiran semua orang yang ada di sana. Ibu dan ayah Budi yang tiba di tempat pun terkejut melihat perbuatan Lisa yang sangat tak manusiawi. Tak ingin terjadi sesuatu pada Rani. Ibu Budi pun meminta Budi untuk membawanya ke kamar tamu. Tiba-tiba ingatan Rani perlahan-lahan pulih. Kejadian 20 tahun yang lalu tiba-tiba kembali menghantuinya. Ibu Budi yang takut jika sesuatu terjadi pada Rani pun memeluk Rani dengan erat. Tak senang melihat Ibu Budi mengkhawatirkan Rani. Lagi-lagi Lisa menuduh Rani yang memulai permasalahan. Tak senang melihat Lisa berbohong. Ayah Budi pun menamparnya. Ayah, apa yang kau lakukan? Sudah cukup, berhenti berdebat. Sekarang cepat panggil saja dokter keluarga kita. Ibu Budi yang sangat takut terjadi apa-apa pada Rani pun terlihat sangat cemas. Budi yang cemas pun langsung menggendong Rani dan membawanya ke kamar tamu. Setelah hampir 5 jam tak sadarkan diri, akhirnya Rani pun bangun dari tidurnya. Terkejut melihat tempat yang bukan rumahnya, Rani pun berteriak mencari keberadaan sang ayah. Bingung harus kemana karena tidak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya Rani sampai di sebuah ruangan yang ternyata tak lain adalah ruang kerja milik Budi. Melihat foto keluarga yang di dalamnya ada gambar dirinya, Rani pun sontak bertanya-tanya siapa keluarga yang ada di foto tersebut. Tiba-tiba Rani teringat kejadian 20 tahun yang lalu. Peristiwa yang membuatnya harus kehilangan seluruh kebahagiaannya. Melihat kalung yang sama persis dengan miliknya, sepertinya Rani mulai mengingat Budi dengan baik. Namun sayang, tiba-tiba Budi masuk dan mendorong Rani hingga terjatuh. Mendengar Budi yang berteriak dan marah, Lisa pun terkejut dan ingin memeriksa. Melihat Rani ada di ruang kerja milik kakaknya, Lisa pun berpikir jika Rani sengaja ingin mencuri barang milik kakaknya. Untung saja asisten pribadi Budi datang hingga mengalihkan kejadian itu.
Ternyata asisten Budi memberi kabar baik padanya, mengatakan sudah menemukan jejak jika Rani masih hidup dan tinggal di sebuah desa pinggir kota. Lisa yang masih tidak suka melihat Rani berada di ruang kerja kakaknya pun sengaja menyeretnya keluar dan mengusirnya untuk pergi dari rumah mereka. Ada warga yang mengatakan jika dia dibesarkan oleh seorang pemulung yang cacat. Apa kau sudah memastikan jika foto wajah anak ini adalah dia? Mereka semua menjamin 90 foto itu adalah dia. Seperti ada harapan besar bagi Budi untuk bertemu kembali dengan Rani. Budi pun terlihat sangat bahagia. Saat Rani dan ayahnya hendak meninggalkan rumah Budi, tiba-tiba Lisa mengejar dan menghadangnya dengan membawa anjing peliharaan mereka. Sontak saja ayah dan Rani pun terkejut. Dasar wanita tak tahu malu kau. Apa yang kau lakukan? Kenapa menampar wajah putriku? Dasar pria tua bodoh. Memberitahu ayah Rani jika putrinya sudah mencuri barang milik Lisa. Lisa pun membawa bukti berupa beberapa saksi mata, membentak serta mengancam Rani untuk mengembalikan barang miliknya. Ibu dan ayah Lisa yang mendengar kegaduhan dari dalam rumah pun pergi menghampiri mereka di luar. Lisa yang tak suka melihat orang tuanya membela Rani pun memberitahu jika Rani adalah seorang pencuri. Mengatakan jika benda itu adalah kalung pemberian kakaknya Budi pada dirinya. Mengingat betapa berharganya kalung itu bagi Lisa, Budi yang mengingat kejadian itu pun tidak terima. Sebenarnya kalung itu Budi beli untuk Budi simpan dan diberikan pada Rani jika suatu saat Rani ditemukan. Saat dia sedang memegang kalung itu, tiba-tiba Lisa melihat dan menyukai kalung itu, pun langsung memintanya. Kalau dilihat-lihat kalung ini sangat cantik sekali. Berpikir jika Lisa pun adalah adik yang sangat dia sayangi, Budi pun memberikannya pada Lisa, meminta Rani mengembalikannya. Budi terlihat sangat marah besar pada Rani. Jangan asal tuduh aku tidak tahu apa-apa. Putriku bukan pencuri. Seperti apa yang kalian tuduhkan padanya? Tetap tak percaya pada Rani, Budi pun meminta pelayan untuk menggeledah pakaiannya. Benar saja tiba-tiba kalung itu jatuh dari kantung bajunya. Lisa yang melihat sontak berteriak dan mengambilnya. Tunjukkan kalung itu di hadapan semua orang yang menyaksikannya secara langsung. Ibu dan ayah Budi pun seperti tidak percaya. Bahkan ayah Rani pun tetap percaya dan mengatakan jika putrinya bukanlah seorang pencuri. Tak peduli dengan tanggapan ayah Rani, Budi meminta mereka segera keluar dan tinggalkan rumah itu sekarang juga. Bukannya membela Lisa, ibu dan ayah Budi justru kecewa dengan sikap dan tindakan Budi pada keluarga Rani. Tanpa menjelaskan apa-apa, mereka pergi dan meninggalkan Lisa serta Budi di sana sendirian. Namun saat Rani pergi meninggalkan rumah, tiba-tiba pelayan yang tadi merogoh pakaian Rani memanggilnya, memberi uang imbalan untuk mereka. Rupanya pelayan itu orang suruhan Lisa untuk menjebak Rani. Merasa kasihan pada Rani, pelayan itu pun membagi hasil yang dia dapat dari kejadian tadi. Benar-benar manusia tak punya hati dan perasaan. Itulah Lisa. Demi kebahagiaan pribadinya, dia rela menjatuhkan harga diri orang lain. Tak terima atas perlakuan mereka. Ayah Rani berencana ingin kembali dan menuntut perbuatan mereka kepada putrinya. Namun Rani menolak, hingga membuat ayah Rani jatuh pingsan. Saat Budi ingin pergi keluar, tiba-tiba Budi menemukan kalung milik Rani yang terjatuh. Mencocokkan dengan kalung miliknya, sontak Budi dibuat terkejut. Memberitahukan kabar baik itu pada ayah dan ibu Budi. Sepertinya mereka sangat bahagia. Meyakinkan jika liontin itu adalah miliknya, yang dia berikan pada Budi dan Rani saat masih kecil. Sepertinya Lisa berpikir dan ingin mencari cara untuk melenyapkan Rani secepatnya. Tidak ingin jika Rani kembali dan merebut semua yang sudah jadi miliknya. Lisa pun terlihat sangat mual. Ibu, akhirnya aku bisa menemukan kembali Rani kecilku. Mengatakan jika Rani pasti sengaja meletakkan kalung itu. Lisa pun berpikir ini pasti salah satu strategi busuk Rani. Dokter, aku mohon tolong selamatkan ayahku. Lakukan apapun untuk kesembuhannya. Mengatakan jika ayahnya bisa tertolong, jika Rani bisa siapkan uang 500 juta untuk biaya operasi ayahnya dan membantu pilihkan dokter terbaik serta rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan terbaik untuk ayahnya. Pergi ke rumah sakit terbaik dan daftarkan ayahnya. Rani terlihat sangat bingung. Siapa sangka rumah sakit itu adalah milik keluarga Budi. Lisa yang sedang ditugaskan untuk inspeksi tidak sengaja melihat Rani sedang pergi mengantre. Melihat wajah Rani yang sangat kebingungan, Lisa menjamin dia pasti sedang kesulitan dan membutuhkan banyak uang.
berinisiatif untuk membalaskan dendamnya. Lisa terlihat sangat bersemangat untuk mempermalukan Rani. Ingat, jika ayahnya harus dioperasi secepatnya, Rani tak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan Lisa. Tolong selamatkan ayahku. Aku mohon sembuhkan dia. Kau hanya perlu siapkan uang 500 juta secepatnya. Ternyata Lisa meminta Rani membersihkan sepatunya dengan tisu dan berlutut, serta memohon padanya. Demi dapatkan uang 200 juta, Rani pun menurunkan harga dirinya dan melakukan apa yang Lisa perintahkan padanya. Meski uang itu belum cukup untuk membiayai operasi sang ayah, Rani harus melakukannya. Setidaknya 200 juta sudah ada di tangan. Rupanya Lisa benar-benar manusia tak berperasaan. Sengaja menendang Rani hingga terjatuh. Sontak semua orang mentertawakannya. Merasa sudah menjalankan perintah Lisa, Rani pun menagih dan meminta imbalan yang sudah dijanjikan oleh Lisa padanya. Berikan uang pada Rani dengan cara yang tidak manusiawi. Lagi-lagi Rani tetap tidak mempermasalahkannya. Berpikir uang itu masih kurang, Lisa pun kembali memberikan penawaran pada Rani. Hei wanita miskin tak tahu malu, aku tahu kau masih butuh banyak sekali uang. Datanglah ke Grand restoran malam ini juga. Melihat Lisa sedang berkerumun dengan orang-orang di sana, Budi pun menanyakan apa yang terjadi. Rani yang sudah terlalu kecewa pada Budi pun tak bicara apapun, malah langsung pergi dan meninggalkan mereka. Tidak ada apa-apa kan? Itu tadi uang Rani terjatuh karena tak sengaja bertabrakan denganku. Aku juga sudah minta maaf padanya tapi dia tidak menjawabnya. Silahkan Nona Lisa, mari bersulang atas kesepakatan kerjasama kita bersama. Rupanya Lisa menemui Clint yang terkenal sangat mata keranjang, meminta Rani menemaninya minum. Rani pun tak bisa menolaknya. Meminta Rani duduk dan menemani tuan yang minum. Rani pun segera menerima tawaran tersebut. Ternyata minuman yang Rani minum sudah diberikan obat oleh Lisa dan membuatnya pingsan. Menyerahkan Rani pada Tuan Lian, sesuatu hal buruk sedang menimpa Rani. Tenang sayang, malam ini akan jadi malam yang indah. Saat Tuan yang sedang berniat jahat pada Rani, tiba-tiba Budi datang dan menyelamatkan Rani. Tak pikir panjang, Budi segera memberi pelajaran pada Tuan Lian. Rani yang sudah lemas dan tak sadarkan diri sepertinya sudah mulai hilang kendali. Melihat kondisi Rani yang menyedihkan, Budi menyiram wajahnya dengan air agar Rani bisa tersadar. Menyalahkan tindakan Rani yang sangat ceroboh, Budi pun terlihat sangat marah. Bagaimana jika aku terlambat? Beraninya kau memukulku. Jika kau ingin salahkan saja adikmu yang memberinya padaku. Apa yang terjadi padamu? Di mana Rani? Bukankah katanya kau pergi dengannya malam ini? Dia meninggalkanku. Sepertinya dia akan pergi berduaan dengan Tuan Lian malam ini. Sepertinya dia tak bisa menolak. Karena dia butuh uang untuk pengobatan ayahnya yang cacat itu. Lisalah yang menjebakku. Jika kau tidak suka denganku, jangan kau fitnah aku. Beraninya kau menuduhku serendah itu. Sadarlah kau itu hanya manusia murahan. Halo Tuan. Laporan hasil DNA sudah keluar. Rani ternyata benar-benar adalah wanita yang selama ini Anda cari. Cepat berlutut dan minta maaf sekarang juga. Jika kau tidak ingin dipecat, lakukan apa yang adikku perintahkan. Aku tidak peduli. Cepat kembalikan kalung milik adikku sekarang juga. Rani yang sudah terlanjur kecewa, bermaksud ingin pergi meninggalkan tempat itu. Namun efek samping, obat yang diberikan Lisa belum sepenuhnya hilang, membuatnya kembali jatuh pingsan di pelukan Budi. Mengetahui Budi kecewa padanya, Lisa pun pergi dan bermaksud ingin membalaskan dendam pada Rani. Kali ini kau memang bisa menang dariku. Tapi aku pastikan besok kau akan menyesal sudah bermasalah denganku. Ibu Budi yang sudah mendengar kabar bahwa Rani adalah benar-benar gadis kecil yang mereka cari selama ini, pun cemas dan ingin menemuinya. Meminta ayah dan ibunya menghentikan Budi memfitnah Rani, menjebak Budi untuk mabuk dan melakukan hal yang tak terpuji. Sontak ayah Budi pun tak terima dengan ucapan Lisa. Asal kau tahu, Rani itu adalah wanita yang sudah kami jodohkan pada Budi sejak dia masih kecil. Ternyata Lisa adalah anak yang mereka angkat saat masih kecil dari panti asuhan. Bagaimana bisa aku mengangkat anak yang begitu kejam sepertimu? Jika bukan demi kebaikan Budi, aku tidak mau mengangkatmu menjadi putriku. Kenapa kau begitu kejam dan tak berperi kemanusiaan seperti ini?
Ibu, jangan panggil kami orang tuamu lagi. Pergilah, aku sudah muak dengan semua dramamu. Sepertinya nasib Lisa sudah berada di ujung tanduk. 20 tahun lebih mencari keberadaan Rani. Ternyata selama ini Rani justru berada di dekatnya. Biarkan Rani istirahat. Budi pun meninggalkannya. Sepertinya Budi sedang merencanakan sesuatu. Mengetahui Budi meninggal, Rani pun hanya bisa diam. Menanyakan kabar Rani. Sepertinya Ibu Budi sangat mengkhawatirkan Rani. Meminta Budi untuk meminta maaf pada ayah Rani dan memintanya untuk mengurus semua pengobatan ayah Rani. Akui jika semua memang kesalahannya. Ibu pun memastikan Budi untuk menemui ayah Rani menjalani pengobatan di rumah sakit. Setelah 1 bulan sejak kejadian, ayah Rani dinyatakan sembuh dan kembali ke kampung halamannya. Rombongan mobil mewah datang ke kampung tempat di mana Rani dibesarkan. Terlihat rombongan itu adalah Budi dan para pengawal-pengawalnya. Ayah Rani yang terkejut melihat Budi datang membawa begitu banyak pengawal hanya bisa terdiam. Bahkan warga sekitar yang menyaksikan berpikir jika Rani sudah membuat masalah di kota menyebabkan mereka datang untuk menuntut sang ayah. Mengejutkan, seorang pria tampan dan kaya raya tiba-tiba berlutut di hadapan orang tua miskin dan cacat ini. Mengakui kesalahannya, Budi pun berulang-ulang memohon maaf pada ayah angkat Rani. Ucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah ikhlas merawat wanita yang selama ini dia cintai. Merasa dirinya tidak pantas diperlakukan begitu. Ayah Rani meminta Budi untuk bangun dan tak perlu berlutut di depannya. Janganlah, aku tidak punya hak untuk memintamu berlutut di depanku. Ayah Rani memang benar-benar manusia berhati mulia. Warga akhirnya paham jika putri angkat itu adalah seorang wanita kaya raya, membawa beberapa mahar emas dan barang-barang berharga. Rupanya Budi sengaja datang, ingin melamar Rani pada ayah angkatnya. Tuan muda, untuk apa semua barang ini? Sepertinya ini terlalu berlebihan, Tuan. Kami datang kemari diutus oleh ayah dan ibu ketua untuk melamar dan meminta putri Anda menjadi menantu di keluarganya. Paman Anda memang pantas mendapat semua ini. Semua yang sudah Anda korbankan untuk kebahagiaan Anda tidak sepadan dengan semua hadiah yang kami berikan untuk Anda. Sekali lagi aku mohon, tolong terimalah lamaranku untuk meminang putrimu menjadi istriku. Tolong terimalah aku menjadi menantu di rumahmu, Paman. Ayah angkat Rani yang melihat Budi adalah anak baik dan juga bertanggung jawab, tak bisa berkata apa-apa selain menerima permintaannya. 1 minggu berlalu. Akhirnya Budi dan Rani pun disatukan dalam ikatan perjanjian pernikahan. Semua impian dan harapan Budi beserta keluarga untuk menemukan Rani akhirnya dikabulkan alam semesta. Janji ketika masih kecil untuk terus menjaga dan melindungi Rani pun akhirnya terkabul. Begitulah kisah cinta Rani dan Budi dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang sakral. Kebaikan yang dilakukan ayah angkat Rani membuahkan hasil yang baik untuk dirinya kembali.